Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan nama saya Goniani David Ananda Putra dengan NIM 517304 dari program studi manajemen sumber daya aquatic. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan effect of ENSO and IOD on fisheries. Oke, pendalamannya ENSO dan IOD merupakan suatu fenomena iklim skala global yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi laut di Indonesia. Perubahan suhu permukaan laut, produktivitas primer, curah hujan, dan juga salinitas akibat kedua ini akan mempengaruhi pola distribusi kelangkaan ikan pelagis seperti tuna dan cakalang. Pemahaman terhadap dampaknya sangat penting karena fluktuasi oceanografi tersebut secara langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penangkapan ikan dan juga dinamika usaha perikanan. Oke, yang pertama ada ENSO atau El Niño dan El Niño. El Niño sendiri menyebabkan terjadinya pemanasan di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, sehingga angin dan pola arus akan berubah. Dampaknya, sebagian besar perairan Indonesia akan mengalami kenaikan suhu di permukaan laut dan penurunan curah hujan. Kondisi laut yang lalu ini menurunkan produktivitas primer. Kemudian La Nina adalah kebalikan dari El Nino, pendinginan di Samudra Pasifik yang membuat angin pasat menguat dan membawa lebih banyak massa air kayak nutrien ke wilayah Indonesia. Akibatnya suhu laut menurun dan curah hujan meningkat. Lingkungan laut yang lebih dingin cenderung meningkatkan produktivitas primer dan ketersediaan air. Intensitas ENSO dipantau melalui Oceanic Nino Index atau ONI sehingga dampaknya dapat diprediksi secara lebih akurat. Oke, selanjutnya ada IOD, Indian Ocean Dipole. Nah, IOD ini merupakan fenomena iklim yang menggambarkan perbedaan suhu laut antara Samudra Hindia bagian barat timur. Ketika terjadi adanya positif, suhu air laut di bagian barat menghangat sementara yang timur, termasuk Indonesia, akan mendingin. Dengan ini menyebabkan pengurangan curah hujan dan juga produktivitas primer. Nah, pada kondisi negatif, bagian timur Samudra Hindia menghangat dan lebih lembab sehingga curah hujan akan meningkat di wilayah Indonesia. Kondisi ini dapat meningkatkan pertumbuhan fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan. Status IOD dinilai menggunakan Dipole Model Index atau DMI yang menunjukkan intensitas perbedaan suhu antara kedua wilayah tersebut. Selanjutnya, pengaruh ENSO dan IOD terhadap suhu permukaan laut. Nah, berdasarkan penelitian Surya Jati 2021 di Laut Natuna selama 20 tahun menunjukkan bahwa kombinasi ENSO dan IOD jelas mempengaruhi suhu permukaan laut dan curah hujan. Ketika terjadi La Nina bersama dengan IOD negatif, suhu laut dapat menurun hingga sekitar 1 derajat Celcius di bawah kondisi normal. Penurunan suhu ini diikuti oleh peningkatan curah hujan dengan hujan hingga 7 milimeter per hari yang menandakan adanya peningkatan masuknya air tawar dan pendinginan permukaan laut. Sebaliknya, pada El Nino yang bersama dengan LD positif, suhu laut dapat naik sekitar 1 derajat Celcius dari normal dan curah hujan menurun sekitar 3 milimeter per hari. Kondisi ini membuat perairan lebih hangat dan cenderung kurang produktif. Ini menunjukkan bahwa ENSO memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap suhu permukaan laut dibandingkan IOD. Oke, selanjutnya dampak ENSO dan IOD pada produktivitas perikanan. Nah, perubahan suhu permukaan laut atau SST yang mengubah zona perikanan tangkap. ESO dan LD menyebabkan naik turunnya suhu laut secara signifikan. Ketika El Nino dan LD positif, suhu laut Indonesia cenderung lebih hangat, sehingga ikan pelagis seperti tuna, cakalang, dan tonggol berpindah menjauhi daerah yang terlalu panas. Kemudian untuk berarti fluktuasi produktivitas primer atau chlorophyll A. ENSO dan LD mengatur kekuatan upwelling, yaitu proses naiknya air yang kemudian dari dasar ke laut. Pada La Nina atau LD negatif, upwelling kuat meningkatkan klorofila dan fitoplankton sehingga rantai makanan dari plankton, ikan kecil, dan berlapis menjadi lebih produktif. Kemudian pada perubahan pola musim penangkapan, pola tahun Enso Audi kuat, musim penangkapan bisa berubah dari pola biasanya. Contohnya pada El Nino kuat dapat menyebabkan
musim puncak ikan mundur atau bergeser bulan. Kemudian untuk studi kasusnya, yaitu pada penelitian Istana ini 2024 mengenai yellowfin tuna di Samudra Hindia Selatan Jawa yang mengkonfirmasi pengaruh kuat Enzo IOD terhadap perikanan pelagis besar. Pada periode El Nino 2009, yaitu dibarengi dengan IOD positif, hook rate yellowfin tuna menurun karena meningkatnya suhu laut dan melemahnya upwelling, yang menyebabkan rendahnya klorofil A sebagai sumber makanan bagi mangsa tuna. Sebaliknya, ketika La Nina kuat terjadi pada tahun 2010, kondisi laut menjadi lebih dingin, produktivitas meningkat, dan peluang penangkapan tuna bertambah besar. Hasil model statistik menunjukkan bahwa suhu permukaan laut merupakan faktor lingkungan yang paling berpengaruh bagi tuna, disusul klorofil A yang mencerminkan ketersediaan makanan. Berikut untuk referensinya. Baik, sekian materi mengenai pengaruh ENSO dan IOD bagi perikanan. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.